ketemu lagi dengan Dr. Lucky di sini. Video kali ini kita akan ngebahas topiknya itu diminta oleh ibu-ibu yang ada di komentar di video saya sebelumnya, yaitu anaknya dibilang kurus oleh tetangga. Sebelum saya mulai videonya, minta tolong nih, jika menurut ibu-ibu ini bermanfaat, klik like, komen jika ada pertanyaan, subscribe dan di-share biar saya semangat untuk bikin konten-konten video berikutnya. Oke? Kita ngomongin tentang kurus. Kurus itu bisa diambil dari dua pandangan, secara subjektif atau secara objektif. Subjektif ini yang lebih sering sih. Jadi dikatakan kurus kalau anak tetangga lebih tinggi berat badannya dari anak kita. Wih, tetangga ini gede banget, gendut gitu. Kok anak kita kecil ya? Kurus nih anak kita. Atau nyinyiran dari tetangga malah, iya anaknya kurus banget, gak pernah dikasih makan ya, kurus. Lalu ibunya langsung bingung, aduh anakku kurus gitu. Ini yang kurang tepat ya, karena untuk mengetahui anak kita kurus atau enggak, itu kita harus menggunakan skala objektif. Apa objektifnya? Yaitu menggunakan kurva pertumbuhan ya. Untuk anak 0-5 tahun kita menggunakan kurva pertumbuhan WHO. Ya, jadi kalau kita ngomong objektif, anak kurus adalah jika berat badan di bawah standar kurva pertumbuhan anak sesuai dengan jenis kelamin dan umurnya. Gitu ya. Jadi kita kalau ngomongin kurus, itu kita pakai objektif. Jangan dengerin kata-kata nyinyiran tetangga. Iya anaknya kurus atau anaknya kecil banget sih. Dikatakan kurus itu kalau kita plotkan kurva berat badan kita menurut umur dan jenis kelamin itu di bawah -2 standar deviasi. Ya, jadi berat badannya di bawah kurva -2 standar deviasi. Nah, berikutnya untuk supaya kita lebih objektif mengetahui anak kita kurus atau enggak, kita harus bisa belajar untuk menggunakan kurva pertumbuhan. Ya, jadi kurva pertumbuhan itu menurut jenis kelamin ada 2. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Lalu selain jenis kelamin juga kurva pertumbuhan tuh ada berbagai macam. Ada berat badan menurut umur, ada tinggi badan menurut umur, ada lingkar kepala menurut umur, ada berat badan menurut tinggi badan, ada indeks massa tubuh menurut usia. Nah, yang gampang dulu yang kita gunakan itu adalah berat badan menurut umur. Ya, menurut umur ini pun juga kebagi untuk usia-usianya. Ada yang 0-2 tahun, ada yang 2 tahun sampai 5 tahun, ada yang 0-5 tahun, ya. Untuk lebih spesifik sebaiknya gunakan 0-2 atau 2-5 menurut usianya. Itu ya. Nah, sebelum kita memplotkan, maka kita harus mengukur dulu. Ya, jadi perjalanannya adalah ukur berat badan, lalu diplotkan, lalu diinterpretasikan. Ya, ukur, plot, interpretasi. Untuk mengukur sebaiknya kita menggunakan penimbang berat badan yang di tera. Anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak menggunakan baju atau pampers. Ya, di atas 2 tahun bisa memakai baju dan bisa berdiri. Ya, terus berat badan tersebut diukur lalu diplotkan. Diplotkan menurut usianya, dilihat, lalu diplot, ditulis, dimasukkan ke dalam garis interpretasi, lalu disambungkan dengan berat badan yang sebelumnya. Misalnya anak 1 tahun sebelumnya setahun berat badannya 9 kilo, lalu setahun 1 bulan beratnya naik jadi 9,3 gitu. Nah, itu perlu ditarik garis lurus ya untuk ngelihat gimana pertumbuhannya. Nah, setelah diplot baru diinterpretasi. Nah, yang kita lihat adalah sebenarnya bukan hanya berat badannya posisinya di mana. Ya, kita tahu tadi posisi anak kalau berat badannya di bawah -2 standar deviasi, maka anak itu dikatakan berat badannya kurang. Ya, kalau dia di bawah -3 standar deviasi, berarti dikatakan dia berat badannya adalah sangat kurang. Tapi bukan hanya posisi berat badan saat ini yang penting, tapi bagaimana trennya.
Tren maksudnya gimana? Tadi kita kan sudah membuat berat badan ketika 1 tahun dan 1 tahun 1 bulan. Nah, garis yang kita lihat dari setahun dan 1 tahun bulan, kita lihat arahnya gimana. Kalau arahnya sejajar dengan kurva pertumbuhan, itu dikatakan normal, dikatakan baik. Naik sedikit boleh, ya lebih condong gitu ke atas, set gitu. Yang tidak boleh adalah kalau kurva pertumbuhannya, trennya itu dia menjauh dari kurva pertumbuhan yang di atasnya dan mendekati garis kurva pertumbuhan yang di bawahnya. Jadi mendatar, ya. Jadi dia mendatar begini. Ya, enggak harusnya kan kurva pertumbuhannya naik terus. Tapi setelah dipantau ternyata kurva pertumbuhannya menjauhi yang atas, mendekati yang bawah. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi itu yang pertama sudah diukur, diplotkan, lalu diinterpretasi, dilihat posisinya di mana, dan yang lebih penting gimana trennya, apakah mengikuti kurva pertumbuhan. Itu lebih penting daripada nyinyiran tetangga yang bilang anak kita kurus gitu, atau kita yang membanding-bandingkan sama anak tetangga, kok kita kurus gitu, anak kita kurus. Itu lebih penting, ya. Jadi supaya ibu-ibu tetap waras gitu, dibilangin kurus sama tetangga, tapi kita tahu bahwa menurut kurva pertumbuhan anak kita nggak kurus, anak kita pertumbuhannya baik. Jadi monitoring yang secara berkala itu penting, karena kita harus ngelihat tren pertumbuhannya, ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa membuat ibu-ibu jadi lebih tenang dan lebih mengerti bagaimana cara mengukur, memplotkan ke dalam kurva dan menginterpretasi. Oke, sekian video kali ini yang ngebahas tentang kurus supaya ibu-ibu tetap waras gitu, ya. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, terus tinggalkan komen untuk pertanyaan atau saran mengenai tema video berikutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa.